Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pelaku UMKM. Untuk masuk ke aplikasi Sikaum, Bapak Ibu bisa mengetikkan URL sikaum ya, .com. Di sini kita akan dihadapkan dengan halaman dashboard dari website Sikaum. Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran melalui tab pengguna, daftar, atau Bapak Ibu bisa menycroll turun ke bawah, pilih daftar sekarang. Silakan mengisikan nilai form yang ada di halaman ini, nama pengguna, kemudian kita ketikkan nama UMKM-nya, kemudian kita pilih jenis UMKM-nya, dan kita pilih provinsinya, kemudian kita pilih kabupatennya, kemudian kecamatannya. Bapak Ibu silakan dipilih untuk kecamatan, kemudian kelurahan. Di sini kita mengetikkan alamat UMKM kita, misalkan saja Bapak Ibu silakan mengisikan deskripsi dari UMKM. Kemudian Bapak Ibu bisa mengetikkan alamat email. Misalkan saja saya menggunakan alamat email ini. Kemudian silakan memasukkan nomor telepon Bapak Ibu. Masukkan username yang nanti akan digunakan untuk masuk ke halaman dashboard dari Sikaum. Untuk lebih mudahnya, saya menggunakan username Kumara, huruf kecil semua. Kemudian passwordnya AA, kita ketik ulang, passwordnya lagi AA. Setelah pendaftaran berhasil, Bapak Ibu akan diarahkan di halaman pendaftaran sukses. Di sini Bapak Ibu bisa mengklik halaman login. Pada halaman login, Bapak Ibu bisa memasukkan username yang sudah dibuat dan kemudian password yang sudah dibuat. Kita klik login. Di sini nanti Bapak Ibu akan diarahkan di halaman home tentang deskripsi dari Sikaum. Bapak Ibu dapat menambahkan produk UMKM Bapak Ibu dengan memilih tab produk, kemudian tambah produk. Tuliskan nama produk yang Bapak Ibu miliki. Kemudian tuliskan deskripsi produknya. Setelah itu, silakan status produknya kita pilih tersedia supaya nanti nampak di halaman
Kaum. Bapak Ibu bisa memilih produknya, ya, bisa memilih gambarnya. Untuk mendapatkan proporsi gambar yang bagus, silakan Bapak Ibu membuat ukuran tinggi 320 dan lebarnya 270 pixel, ya. Apabila tidak, nanti gambar akan disesuaikan, dikecilkan secara otomatis. Kita pilih gambarnya dengan mengklik tombol browse. Kita pilih produknya, kemudian kita open. Produk akan muncul di sini, ya, di halaman sebelah kiri. Kemudian kita klik upload produk. Di sini produk berhasil ditambahkan. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan produk lagi, Bapak Ibu bisa menuliskan nama produk di sini. Silakan tuliskan deskripsi produknya. Kemudian pilih status produknya tersedia dan pilih gambarnya. Maaf. Ini sudah muncul. Kemudian kita pilih upload produk. Produk-produk yang sudah Bapak Ibu upload nanti bisa dilihat pada bagian tab produk. Kemudian lihat produk saya. Di sini Bapak Ibu bisa mengedit, menghapus ataupun melihat. Pada bagian sini Bapak Ibu bisa mengcopy profil dari halaman ini, halaman profilnya Bapak Ibu, pada tab nama. Kemudian kita pilih profilan, copy profile. Pada bagian copy profile akan ada field yang berisi URL dari halaman Bapak Ibu. Silakan untuk salin isi tag. Kemudian halaman ini bisa sebarkan ke media sosial punya Bapak Ibu, misalkan saja Facebook. Bapak Ibu bisa menambahkan dengan mempaste pada halaman media sosial Bapak Ibu. Kemudian kita klik kirim. Dari halaman ini, pengguna akan dapat melihat profil dari UMKM Bapak Ibu beserta produk-produk yang dimiliki. Ini adalah halaman yang dapat dilihat oleh customer. Misalkan produk Bapak Ibu lebih dari 2, dia akan turun ke bawah. Mereka bisa melihat produk Bapak Ibu. Baik, kita kembali ke halaman dashboardnya Bapak Ibu, ya, ke dashboardnya UMKM. Tadi kita sudah melakukan copy paste URL halaman dari UMKM Bapak Ibu. Pada langkah berikutnya, Bapak Ibu bisa mencari investor ataupun pemodal pada halaman ini. Pada menu pemodalan, Bapak Ibu bisa klik pada tampilan. Terdapat 4 menu.
lengkapi profilmu, cari investormu, penawaran investor, dan penawaran dari investor. Untuk menarik investor, Bapak Ibu bisa melengkapi profil dengan mengklik untuk melengkapi. Di sini Bapak Ibu bisa menuliskan kemampuan produksi dari hasil kerajinan yang Bapak Ibu miliki. Misalkan saja 1000 pieces per bulan. Kursi tadi misalkan dapat menghasilkan 1000 pieces per bulannya. Terus untuk omsetnya, jadi di sini bisa Bapak Ibu bisa menuliskan omset secara keseluruhan ya, misalkan saja 300 juta per tahun. Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsi terkait keunggulan UMKM yang Bapak Ibu miliki supaya investor itu tertarik. Misalkan saja, Bapak Ibu bisa melengkapi dengan kalimat yang panjang supaya investor itu tertarik. Setelah itu, kita klik lengkapi profil. Dengan demikian, kelengkapan profil sudah dilengkapi. Kita kembali ke tab pemodalan. Pada tab pemodalan sini, Bapak Ibu bisa mencari investor. Cari investormu, tawarkan produkmu, yakinkan investor dengan penawaranmu. Klik untuk mencari. Di sini, Bapak Ibu bisa mencari, menampilkan semua investor yang ada terkait dengan ketertarikan investor atau pemodal untuk menanamkan modalnya di UMKM bidang apa. Misalkan, saya ingin mencari investor yang tertarik dalam bidang kerajinan. Kemudian klik. Nah, di sini ada investor dengan nama Donald Kumara. Dia tertarik dengan usaha bidang kerajinan. Jumlah investasi yang ditanam adalah 200 juta. Alamatnya ini, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita pilih ajukan. Setelah klik memilih ajukan, Bapak Ibu akan dihadapkan pada sebuah form. Berapa modal yang Bapak Ibu butuhkan? Misalkan 30 juta. Berikan catatan atau deskripsi yang menarik supaya UMKM itu bersedia memberikan pemodalan kepada UMKM yang Bapak Ibu miliki. Misalkan saja Bapak Ibu ya, untuk deskripsinya seperti ini, kemudian saya pilih ajukan penawaran. Penawaran berhasil. Setelah penawaran berhasil, kita klik OK, Bapak Ibu bisa kembali ke halaman tadi, investor. Setelah itu, kita kembali ke tab pemodalan. Pada halaman ini Bapak Ibu bisa melihat penawaran yang sudah Bapak Ibu ajukan. Ini adalah penawaran yang Bapak Ibu ajukan.
Bapak Ibu masih bisa melakukan editing ataupun menghapus. Bapak Ibu masih bisa melakukan editing ataupun menghapus. Misalkan yang saya butuhkan adalah 40 juta. Kita pilih update penawarannya. Berhasil. Oke. Kita kembali lagi ke pemodalan tadi. Klik untuk melihat. Nah, ini daftar penawaran yang telah kita ajukan. Pada bagian ini, pemodalan, Bapak Ibu juga dapat melihat penawaran yang diajukan investor supaya dia bisa melakukan investasi ke UMKM yang Bapak Ibu miliki. Misalkan saja kita klik. Nah, di sini tidak ada karena belum ada investor yang melakukan penawaran pemodalan pada UMKM Bapak Ibu. Apabila ada, nanti di sini akan muncul. Di sini Bapak Ibu nanti bisa menerima ataupun menolaknya. Ini tadi adalah menu-menu pada bagian pemodalan. Pada tab berikutnya, pada tab distribusi, pada bagian distribusi ini, Bapak Ibu bisa mencari distributor atau pengepul, atau lebih tepatnya biasa ada yang menyebut tengkulak. Nah, untuk menarik perhatian dari distributor, Bapak Ibu bisa melengkapi profil. Bapak Ibu bisa menuliskan nama produknya, kemudian kemampuan produksinya, misalkan sama dengan yang tadi, misalkan ya 1000 pieces per bulan. Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsinya. Misalkan saja ya, bisa Bapak Ibu tambahkan supaya lebih menarik. Setelah form kita isi semuanya, kita pilih lengkapi profilnya. Setelah itu, kita dapat kembali ke menu tab distribusi. Pada bagian ini, halaman ini, Bapak Ibu bisa mencari distributor. Kita klik untuk mencari. Misalkan ini tidak kita pilih ya, untuk distributornya kita tidak memilih, misalkan kita pilih all, maka nanti semua akan keluar. Misalkan di sini ada distributor Cinta Martika, ada satu distributor, misalkan dia ketertarikan jenis usahanya adalah kerajinan. Bapak Ibu bisa melakukan penawaran dengan klik ajukan. Bapak Ibu bisa menuliskan misalkan jenis produknya, kapasitas produksinya, kemampuannya bisa 1000 pieces per tahun, misalkan per bulan, maaf. Untuk deskripsinya nanti silakan dapat dituliskan supaya lebih menarik. Kemudian ajukan penawaran. Oke. Setelah itu Bapak Ibu bisa kembali ke tab distribusi. Setelah itu Bapak Ibu bisa melihat distributor yang melakukan penawaran, mengajukan penawaran untuk menjadi distributor pada tab penawaran dari distributor. Silakan klik untuk melihat.
Apabila ada, nanti pada halaman ini akan muncul nama distributornya siapa. Bapak Ibu bisa menerima ataupun menolak penawaran yang diajukan. Pada tab berikutnya, yaitu pada bahan baku. Pada bahan baku ini, Bapak Ibu bisa mencari supplier. Bapak Ibu bisa melengkapi profil terlebih dahulu. Pada form kelengkapan profil, Bapak Ibu bisa mengisikan bahan baku yang dicari apa, jumlah kebutuhan misal berapa, kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsinya. Setelah itu, klik lengkapi profil. Kita kembali ke tab bahan baku lagi. Di sini Bapak Ibu bisa mencari supplier. Untuk mencari, silakan klik untuk mencari. Saya ingin mencari supplier yang dia menyediakan bahan baku untuk kerajinan. Misalkan kita pilih, klik, ada nama suppliernya di derajat, kemudian kita ajukan nama bahan baku yang dibutuhkan apa, silakan bisa tuliskan kebutuhan bahan bakunya, misalkan 200 pieces per hari. Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsinya ini pada bagian ini, kemudian ajukan penawaran. Kita kembali ke tab bahan baku lagi. Bapak Ibu bisa melihat penawaran ke supplier yang telah diajukan Bapak Ibu dengan klik untuk melihat. Ini adalah penawaran yang sudah Bapak Ibu ajukan, jadi belum mendapatkan persetujuan. Bapak Ibu bisa melakukan edit ataupun hapus. Misalkan jumlahnya saya ganti 300. Update penawaran. Berhasil, kita pilih OK. Kita kembali lagi bahan baku, klik untuk melihat. Data sudah berubah. Kemudian kembali lagi ke tab bahan baku. Bapak Ibu bisa melihat penawaran dari supplier. Adakah supplier yang mengajukan penawaran untuk menyuplai bahan baku rutan ke UMKM Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa melihat pada klik untuk melihat. Karena data di sini tidak ada, maka kosong. Baik, Bapak Ibu. Itu tadi fitur-fitur yang dimiliki oleh Sikaum. Selain Bapak Ibu bisa mempromosikan produk, Bapak Ibu bisa mencari investor, distributor, ataupun supplier bahan baku. Apabila Bapak Ibu ingin melihat profil atau mengganti foto profil, Bapak Ibu bisa klik profil. Kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan foto, Bapak Ibu bisa memilih browse. Misalkan saja saya menggunakan foto
sembarang gedung ya. Saya klik open. Oke. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin mengganti nama pemilik ataupun nama UMKM, jenis UMKM-nya, ataupun alamat, nah, Bapak Ibu bisa menggantinya melalui halaman profil. Misalkan nomornya salah, ada 21. Emailnya, nomor teleponnya misalkan sudah benar, tinggal kita klik update profil. Profil telah berhasil terupdate. Apabila Bapak Ibu ingin mengganti password, silahkan mengetikkan password lamanya apa, password barunya apa, kemudian password barunya diketik ulang lagi. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk merubah halaman profil ataupun mengganti password. Apabila keseluruhan dari penggunaan fitur-fitur sudah selesai, Bapak Ibu bisa memilih keluar untuk keluar dari halaman dashboard UMKM. Setelah kita pilih keluar, nanti kita akan diarahkan pada halaman login.